Keadilan dalam Islam pengarang Hamka, halaman 39 sampai dengan halaman 41. Menjalankan hukum, telah berulang-ulang diterangkan bagaimana Islam mendidik dan memupuk jiwa manusia, tetapi jika berhubung dengan suatu perkara sipil atau kriminal, kesucian hati saja tidaklah cukup. Di saat yang demikian haruslah lengkap saksi-saksi hutang piutang, pegang gadai dan janji dalam perniagaan hendaklah dengan surat menyurat yang terang dan nyata. Wahai orang-orang yang beriman, jika terjadi hutang piutang di antara kamu sampai kepada janji yang tertentu hendaklah kamu tuliskan. Surat Baqarah 282, dan di dalam ayat itu juga tersebut hendaklah menjadi saksi dua orang saksi laki-laki, dan kalau tidak ada dua laki-laki hendaklah seorang laki dan dua perempuan yang dapat disukai menjadi saksi. Dan di ayat 283 diterangkan perniagaan kepada saksi-saksi itu, dan janganlah enggan saksi-saksi itu jika datang panggilan. Dan sabdanya pula, dan janganlah engkau sembunyikan kesaksian itu, dan barang siapa yang menyembunyikannya berdosalah dalam hatinya. Baqarah 283. Laki dan dua perempuan yang dapat disukai menjadi saksi. Dan di ayat 283 diterangkan perniagaan kepada saksi-saksi itu, dan janganlah enggan saksi-saksi itu jika datang panggilan. Dan sabdanya pula, dan janganlah engkau sembunyikan kesaksian itu, dan barang siapa yang menyembunyikannya berdosalah dalam hatinya. Baqarah 283. Kalau menuduh-nuduh saja meskipun berempat tetapi tidak ada yang melihat, kejadian itu sebagai pedang masuk sarung, walaupun satu orang batal dan tertolaklah tuduhan dan berbaliklah hukuman kepada yang menuduh. Atau semuanya ada melihat pedang dan masuk sarung itu, tetapi hanya 3 orang, hukuman pun kembalilah kepada si penuduh. Kalau menuduh-nuduh saja meskipun berempat tetapi tidak ada yang melihat, kejadian itu sebagai pedang masuk sarung, walaupun satu orang batal dan tertolaklah tuduhan dan berbaliklah hukuman kepada yang menuduh. Atau semuanya ada melihat pedang dan masuk sarung itu, tetapi hanya 3 orang, hukuman pun kembalilah kepada si penuduh. Maka terlepaslah hukuman dera dari si suami, sebab kesaksiannya 4 kali telah membawa nama Allah. 80 dera dengan rotan terlepas dari dirinya si perempuan, terlepas pula dari hukuman dera sampai mati jika kesaksian atas nama Allah atas kebohongan tuduhan suaminya itu telah didengar pula pernikahan mereka dipisahkan. Dan jika ada anak yang tidak diakui oleh suami itu, menjadilah tanggungan si perempuan. Bagaimana keadaan yang sebenarnya tidaklah dapat diketahui manusia dengan cara hukum, hanya Tuhan yang tahu. Memberikan kesaksian dusta adalah termasuk 7 dosa besar yang hanya dapat diampuni Tuhan dengan taubat. 7 dosa besar ialah: 1. Mempersyarikatkan Tuhan. 2. Menuduh perempuan terhormat berbuat zina dengan tidak lengkap syarat. 3. Kesaksian dusta. 4. Mendatangi dan meminta keterangan nasib dan lain-lain kepada tukang tenun. 5. Memperedarkan harta dengan riba. 6. Mendurhaka kepada 2 ibu bapak. 7. Lari dari medan perang di luar komando. Di sini nampaklah apa jiwa syariat Islam yang harus diperhatikan, yaitu ketentraman masyarakat. Tuduh-menuduh menyiarkan kabar-kabar bohong yang dapat mengeruhkan suasana dan memecah belahkan ketenteram rumah tangga orang amatlah terlarang. Sesungguhnya orang-orang yang suka menyiarkan kabar-kabar kecil dalam kalangan orang-orang yang beriman, maka bagi mereka siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah yang Maha tahu dan kamu tidaklah tahu. Surat An-Nur ayat 19. Kalau ada kabar yang begitu janganlah direntang panjang, tetapi tutuplah majelis orang yang beriman adalah majelis yang utama. Setengah daripada tanda orang yang beriman ialah menjauhkan kata-kata yang laga, kata-kata yang tidak ada faedahnya dari dalam majelisnya. Dan orang-orang yang menolak akan segala perkataan percuma. Al-Mu'minun ayat 5. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka menyiar-nyiarkan kejahatan. Surat An-Nisa ayat 147. Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, hendaklah selidiki benar-benar supaya jangan tertimpa bahaya suatu kaum karena kejahilan, maka akan menyesalah kamu karena perbuatanmu. Hujurat ayat 6. Homoseksualitas dan lain-lain yang telah dijalankan hukumannya oleh sahabat-sahabat Nabi. Adapun hukum zina itu tidaklah dapat dihelah dan diputar lagi. Masyarakat yang tinggi mutunya ialah masyarakat yang masih menjaga kesopanan dan kejelasan keturunan manusia. Jangan sampai ada keraguan orang tentang jelas atau tidaknya seorang anak menjadi anaknya. Homoseksualitas dan lain-lain yang telah dijalankan hukumannya oleh sahabat-sahabat Nabi. Adapun hukum zina itu tidaklah dapat dihelah dan diputar lagi. Masyarakat yang tinggi mutunya ialah masyarakat yang masih menjaga kesopanan dan kejelasan keturunan manusia. Jangan sampai ada keraguan orang tentang jelas atau tidaknya seorang anak menjadi anaknya.
Hukuman rajam bagi yang berzina adalah hukuman yang diberikan oleh masyarakat agama sejak di dunia ada agama. Di dalam hukum Taurat dijelaskan bahwa hukumannya ialah rajam dan hukuman inilah yang diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau sekiranya masyarakat agama itu juga menjadi masyarakat negara tentulah hukuman begini harus dilakukan. Merekalah yang harus melakukan hukuman bagi perempuan itu tentu saja tidak ada yang berhak melakukan hukum itu sebab tidak ada yang sunyi dari dosa. Tetapi kalau sekiranya kekuasaan di Yerusalem pada masa itu tidak di tangan bangsa Romawi melainkan di tangan beliau sendiri tentu bukan itu sikap yang akan dilakukannya. Seketika ada orang Yahudi tertuduh berbuat zina di zaman Nabi Muhammad dan telah cukup syarat-syarat untuk menjalankan hukuman maka Nabi Muhammad menyuruh sendiri kepada Yahudi itu membaca dalam kitab Taurat apakah hukumnya apa yang tertulis itulah yang akan dijalankan maka bertemulah ayat Taurat bahwa hukumannya ialah rajam maka dilakukanlah hukum rajam. Hukuman ini jarang sekali dilakukan. Ketinggian iman manusia di zaman sahabat Nabi telah mendisiplin dirinya sendiri untuk tidak menyiarkan kabar-kabar busuk. Dan tidak ada 4 orang beriman yang akan sudi pergi mengintip-ngintip orang berbuat jahat ayat yang melarang mengintip-ngintip itu pun telah ada. Sebab itu yang pernah kejadian hanyalah orang yang telah terlanjur berbuat zina itu datang sendiri kepada Rasulullah mengakui salahnya aku telah binasa ya Rasulullah, binasa bagaimana tanya Nabi? Aku telah binasa hukumlah aku. Aku telah berbuat zina, gila orang ini barangkali kata Nabi, aku bukan gila ya Rasulullah. Aku sehat hukumlah aku, deralah dan rajamlah. Karena perkataannya itu sungguh-sungguh dan sudah habis sekala. Ikhtiar untuk memalingkannya dari hukuman misalnya kata Nabi barangkali baru engkau cium saja dan barangkali belum sampai engkau lakukan tetapi dia pun dengan sungguh-sungguh pula menjawab bahwa benar-benar dia telah bersalah barulah dijatuhkan hukuman dan sampai matinya karena rajam terbayang kepuasan pada matanya. Seorang perempuan datang sendiri mengakui kesalahan itu kepada Rasulullah. Demikian pula kejadiannya diselidiki dan ditidakkan tetapi dia mengaku juga. Dan memang kelihatanlah bahwa dia hamil. Maka selahir anaknya disuruh dia menyusukan dahulu. Setelah itu barulah dirajam ayat ini akan tetaplah terlukis dalam Quran sebagai suatu ayat suci dan mulia meskipun belum akan dapat dilakukan di dalam masyarakat yang sudah seperti ini namun jiwa yang terkandung di dalamnya akan tetaplah menjadi pedoman bagi kaum muslimin atau bagi perikemanusiaan seluruhnya kehormatan perempuan dijaga kesaksian palsu ditolak. Kabar buruk jangan disiarkan 4 saksi yang adil perlu dikemukakan, dan orang yang beriman, janganlah merasa bangga jika menyaksikan dengan jelas terang suatu perbuatan mesum dilakukan orang lebih baik, hal itu didiamkan disembunyikan tidak disampaikan kepada hakim. Dan tekanan batin karena terlanjur berbuat dosa sehingga datang sendiri mengakui kesalahan itu ke hadapan Rasulullah adalah contoh yang setinggi-tingginya daripada derajat martabat iman.